Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Arif dan juga teman-teman yang menonton video ini. Saya Lutfi Hamam Arsyada dengan NPM 140810230007 akan mempresentasikan mengenai jawaban ujian akhir semester Distributed System ini. Nah, untuk soal yang saya pilih adalah yaitu bab 5 Communication, lalu bab 7 Consistency and Replication, dan bab 8 Fault Tolerance. Nah, untuk ketiga bab ini saya ambil soal pertamanya. Nah, kita langsung aja masuk ke. Nah, jadi di bab ini, bab 5 ini ada Communication, Procedure Call, atau RPC, di mana ini membahas dasar-dasar komunikasi antar proses dalam sistem terdistribusi. Lalu yang kedua adalah bab 7, Consistency and Replication. Di sini menjelajahi konsep replikasi data dan pentingnya menjaga konsistensi di seluruh sistem. Lalu yang ketiga adalah bab 8, Fault Tolerance, yaitu memahami bagaimana sistem terdistribusi dapat tetap beroperasi meskipun terjadi kegagalan. Oke, dari soal di bab yang pertama dulu yang saya pilih, yaitu bab 5, apa itu Remote Procedure Call atau RPC? Nah, Remote Procedure Call adalah sebuah teknik fundamental dalam sistem terdistribusi yang memungkinkan sebuah program untuk memanggil prosedur atau fungsi yang terletak di komputer atau server yang berbeda. Nah, ini seolah-olah prosedur tersebut dipanggil secara lokal di komputer yang sama. Nah, konsepnya adalah menyembunyikan kompleksitas komunikasi jaringan dari programmer. Nah, dengan adanya RPC ini, programmer tinggal manggil kode yang lebih bersih dan modular, juga nggak perlu khawatir tentang detail transmisi data, serialisasi, protokolnya bagaimana. Nah, itu tidak perlu dipikirkan. Dan ini nilai plusnya adalah sangat menyederhanakan pengembangan aplikasi terdistribusi. Nah, untuk langkah-langkahnya dari RPC ini cara kerjanya bagaimana? Jadi pertama-tama sebuah klien itu memanggil fungsi, aplikasi memanggil fungsi remote seolah-olah itu adalah fungsi lokal yang bisa kita anggap fungsi ini berada di lokal. Jadi kita tinggal panggil misalkan plus dalam kurung kita masukin parameternya kita sebagai developer. Nah, nanti untuk proses selanjutnya kita tidak perlu memikirkan karena itu bergantung pada RPC ini. Nah, untuk RPC ini adalah selanjutnya pada client stub marshalling. Nah, di mana client stub ini bertugas membungkus parameter fungsi ke dalam format pesan jaringan atau marshalling. Jadi dibungkus sebelum ditransmisikan atau dioper ke servernya, server di mana tempat fungsi tersebut berada gitu si logiknya dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya ditransmisikan pesan tersebut, data tersebut melalui sistem operasi dan jaringan ke server. Nah, ketika udah sampai atau selanjutnya ke server stub, dilakukan unmarshalling atau bungkus-bungkus yang tadi di eh, menutup data tadi, yang membungkus data tadi itu dibuka gitu. Nah, sehingga didapatkanlah parameter dan sebagainya data yang dibutuhkan pada sebuah fungsi dan memanggil fungsi sebenarnya di server itu. Dan di akhir ada eksekusi dan return, fungsinya dikerjakan di server tersebut, hasilnya bakalan dikirim ke klien kembali gitu. Nah, ini juga dibungkus lagi. Terus habis itu balik lagi dari server ke klien itu dilakukan transmisi. Nah, nanti di klien juga di unmarshalling, dibuka bungkus si hasilnya tersebut dan hasilnya tersebut bisa dipakai gitu. Nah, selanjutnya adalah tantangan dalam RPC, di mana tantangan di sini itu adalah penanganan kegagalan dan juga perbedaan dengan panggilan lokal. Nah, untuk kegagalan di sini bagaimana? Dari yang pertama adalah lost request. Permintaan klien itu bisa hilang dari jaringan. Nah, untuk penanganannya atau solusinya adalah dengan mekanisme timeout dan retry. Nah, untuk timeout itu eh, mengulang atau retry itu mengulang memanggil fungsi tersebut karena data yang didapatkan itu tidak
sampai gitu. Baik tidak sampai ke server ataupun tidak sampai hasilnya ke si klien itu sendiri. Lalu yang kedua adalah server crash. Nah, di mana server ini bisa crash sebelum atau sesudah memproses permintaan. Nah, namanya memerlukan penanganan exception handling yang robust. Lalu yang ketiga adalah duplicate request, di mana requestnya itu terjadi dua kali. Nah, ini kan mengakibatkan data yang didapatkan juga, data yang keluar juga dia ada dua gitu atau lebih. Nah, makanya perlu ada pencegahan eksekusi ganda untuk operasi idempoten. Nah, lalu untuk yang sub kedua itu perbedaan dengan panggilan lokal. Di sini latensi jaringan dari panggilan RPC itu selalu memiliki latensi yang lebih tinggi dibandingkan panggilan lokal karena melibatkan transmisi, ada perpindahan datanya dulu. Nah, lalu yang kedua adalah resiko partial failure. Kalau di sistem terdistribusi, sebagian sistem itu bisa gagal, sementara yang lain tetap beroperasi. Nah, fenomena ini disebut partial failure. RPC harus dirancang untuk menangani skenario ini. Gitu. Lalu selanjutnya di sini untuk soal yang kedua, yaitu soal yang tadi bab 7 yang saya sebutkan, yaitu replikasi, konsistensi, dan ketersediaan. Nah, dari pertama dulu, tujuan replikasi itu untuk apa? Replikasi itu untuk meningkatkan kinerja dengan mendistribusikan beban kerja dan mempercepat akses data. Nah, terus juga memberikan ketersediaan tinggi dengan menyediakan salinan data sebagai backup kalau-kalau ada server yang gagal. Nah, namun dari tujuan ini ada masalah baru nih dari replikasi ini, yaitu konsistensi. Nah, di mana ketika data direplikasi, perubahan pada satu salinan harus disebarluaskan ke semua salinan lainnya. Nah, ini juga menimbulkan tantangan nih untuk menjaga semua salinan tetap konsisten dan up to date. Dimana kalau misalkan kita tidak mementingkan konsistensi, nanti datanya tidak konsisten atau datanya berbeda-beda antara satu server dengan server lainnya gitu. Nah, lalu untuk dilema ini ada trade-off antara konsistensi dan eh, replikasi dan juga availability atau selalu nyala tersedia gitu. Nah, di mana ini mendapatkan keduanya secara sempurna sangatlah sulit. Nah, ini akan dibahas di next slide. Oke, dari model konsistensi data dulu nih. Dari yang paling tinggi, yang paling strong sampai yang paling eventual aja gitu. Tidak tidak perlu harus banget konsisten sedetik itu juga gitu. Nah, dari strong konsistensi dulu di sini di mana ini yang paling tinggi ya model konsistensi datanya di mana setiap detik harus sama antara server satu sama server lainnya. Nah, ini contohnya adalah sistem perbankan di mana transaksi harus selalu akurat gitu. Lalu ada sequential konsistensi di mana sebuah pembacaan akan mengembalikan nilai yang sama dengan strong konsistensi. Cuman se- urutan operasi dari setiap proses itu dipertahankan. Contohnya adalah sistem file terdistribusi. Atau yang paling gampangnya adalah seperti misalnya ticketing system, di mana orang yang sudah mendaftar dahulu yang mendapatkan sebuah tiket, lalu nanti berurutan, dan di situ juga kan ada kayak queue-nya atau ada urutan datanya, di mana ya kalau misalkan dia secara acak tidak berurut, itu akan merugikan pengguna-penggunanya, apalagi yang udah daftar di awal gitu. Lalu yang terakhir adalah eventual konsistensi, di mana data boleh berbeda sementara setelah penulisan. Tetapi pada akhirnya semua salinan data akan sinkron dan konsisten. Contohnya adalah domain system dan feed media sosial gitu. Ini eventual artinya adalah dia akan melakukan sinkronisasi pada misalkan 2 menit sekali atau 5 menit sekali. Jadi ada eventualnya gitu. Ada waktu yang dijadwalkan gitu. Next. Oke, selanjutnya adalah cap theorem. Di mana yang tadi saya sebutkan ada trade-off yang perlu kita pertimbangkan juga nih. Nah, cap theorem adalah prinsip fundamental dalam sistem terdistribusi yang menyatakan bahwa sangat sulit untuk mencapai kebersamaan itu ketiga properti ini dalam sistem terdistribusi yang menghadapi partisi jaringan. Dari
konsistensi dan ketersediaan di sini tidak mungkin semua gitu. Untuk jika terjadi toleransi partisi atau partial failure. Nah, kita harus milih nih apa yang ingin dikorbankan atau apa yang ingin dijunjung tinggi. Jika yang dipilih adalah konsistensi, maka kita harus mengorbankan ketersediaan. Konsistensi berarti kita ingin misalkan sebuah server yang ada di Jakarta dengan Surabaya itu dia konsisten datanya. Nah, kita harus mendownkan dulu salah satunya untuk mensinkronisasi jika ada partisi failure ya ini. Terus setelah semuanya datanya dilakukan secara konsisten, maka akan dikembalikan lagi di uptime lagi si server tersebut. Nah, itu ya ada kekurangannya ya seperti yang disebutkan harus ada ketersediaan availability-nya harus dikorbankan di mana ya pengguna nggak bisa pakai dulu gitu. Nah, lalu sebaliknya jika kita menjunjung tinggi ketersediaannya atau availability-nya, ini berarti memaksa si server tuh tetap bisa dipakai walaupun ada error partition failure. Nah, di mana ini berarti yang harus dikorbankan adalah konsistensinya. Nah, merujuk pada contoh tadi, misalkan ada server Surabaya dan Jakarta, misalnya semuanya bisa mengakses walaupun ada error atau ada failure. Nah, ini berarti nanti di data yang ada di Surabaya dan ada data yang di Jakarta itu kemungkinan bakalan berbeda gitu. Karena ya dia dipaksakan untuk available, sedangkan belum ada waktu untuk sinkronisasi dan sebagainya. Yang mana yaitu error pada partition failure gitu. Nah, selanjutnya adalah konsep dependability, keandalan sistem. Nah, dependability atau keandalan sistem adalah ukuran kepercayaan bahwa sistem dapat diandalkan untuk melakukan fungsi yang dimaksudkan tanpa kegagalan yang tidak dapat diterima. Yang pertama adalah availability, yaitu kesiapan sistem untuk memberikan layanan secara instan ketika dibutuhkan, sistem yang ready to use. Lalu ada reliability, di mana kontinuitas layanan bebas kesalahan dalam periode waktu tertentu. Ini berarti sistem yang beroperasi tanpa gangguan. Lalu ada safety, di mana kemampuan sistem untuk menghindari konsekuensi bencana bagi lingkungan atau pengguna jika terjadi kegagalan. Sistem tidak membahayakan saat rusak, atau misalkan data penting terubah, atau menjalankan sesuatu yang tidak diinginkan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah maintainability, di mana kemudahan sistem untuk diperbaiki, dimodifikasi atau diupgrade. Sistem yang mudah dipelihara. Gitu. Oke, yang terakhir di sini dari rantai masalah, fault, error, failure, ini juga yang tadi soal ketiga gitu, di mana tentang fault tolerance, yang slide sebelumnya juga sama gitu. Nah, untuk memahami perbedaan antara fault, error, dan failure adalah kunci dalam merancang sistem yang toleran terhadap kesalahan atau fault tolerance. Nah, untuk sebab akibatnya dari fault dulu atau cacat, nah ini bisa dari bug dalam code atau kerusakan pada perangkat keras dan sebagainya yang mana ini tidak kelihatan oleh si pengguna tersebut gitu. Nah, ini adalah akar masalahnya. Nah, situasi yang tadi disebabkan oleh fault tadi itu karena fault tersebut misalkan ada bug. Nah, lalu itu membuat sebuah state atau keadaan di mana sistemnya tuh mengeluarkan situasi yang salah gitu. Misalkan variabel yang memiliki nilai yang tak terduga, misalkan null atau none, gara-gara salah memasukkan fungsi dan sebagainya pada kode tersebut. Nah, dari error tersebut, ketika tidak lagi memberikan layanan yang dijanjikan, ini adalah yang diperlihatkan ke pengguna gitu. Misalkan sistemnya berhenti atau menampilkan yang tidak seharusnya, ataupun bahkan crash. Nah, tujuan dari fault tolerance ini adalah untuk memutus rantai, sehingga sebuah error yang disebabkan oleh fault tidak berkembang menjadi failure yang mempengaruhi pengguna. Ini juga dilakukan melalui teknik redundansi, deteksi kesalahan, pemulihan. Salah satu contohnya adalah error handling atau fault handling dan sebagainya gitu. Paling segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Terima kasih.